Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bagian di rumah Bapak Haji Ibrahim ya, Haji Solihah apa? Kita sekarang akan membahas hewan-hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara, oleh hukum Islam. Kita ingat lagi kita ulang lagi supaya tidak lupa. Karena ibu-ibu tuh kalau sudah tua-tua pikirannya bukan hanya belajar tapi beras, lauk, pendidikan. Jadi wajar cepat masuk, cepat lupa, gitu kan? Karena pemikirannya bukan hanya itu saja, banyak yang dipikirkan. Ya, mana padi gagal? Ya, mana padi gagal, mana karet, harga karet murah, gitu. Dicampur panas lagi. Sabarlah. Kita akan membahas sedikit 6 perkara atau 6 macam manusia atau binatang, macam-macam yang tidak dimuliakan hukum syara apa saja gitu. Kalau tidak dimuliakan hukum syara itu boleh dibunuh ya, boleh dibunuh kalau syariat Islam berjalan. Seperti di Aceh kan syariatnya berjalan Islamnya kan. Kalau di kita jangan ya, membunuh manusia nggak boleh. Kalau syariatnya berjalan boleh, syariat Islamnya. yakni 6 perkara yang tidak dimuliakan oleh hukum syara. Yang pertama adalah tariku sholat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kemudian disuruh tobat sama imam ya. Sama imam tuh pemimpin wilayah ya, seperti RT RW mungkin kan. Disuruh tobat nggak mau, maka boleh dibunuh. Apa angkus di dunia juga nyemak ya kan, bunuh ya. Tapi karena hukumnya kita adalah hukum Belanda, hukum Pancasila, maka tidak boleh lah, bahaya ya. Kecuali kalau di Aceh ya, kalau di Aceh kan syariat Islamnya berjalan ya. Kalau di kita kan nggak pakai syariat Islam, pakai hukum Pancasila ya. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kemudian disuruh tobat nggak mau, maka boleh dibunuh karena tidak dimuliakan oleh hukum syara. Kenapa sih sholat jadi ukuran? Ya. Jadi ukuran ya. Waman tarokaha faqad hadamadin. Ya. Barang siapa meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agama. Barang siapa yang mendirikan sholat maka sama dengan dia mendirikan agamanya. Gitu kan? Tolak ukur, karena sholat itu adalah tolak ukur nanti. Bahkan dalam hisab yaumil kiamah nanti, pertama yang akan awalu mayuhasabu yaumil kiamati, kata Nabi ya, as-sholah. Pertama yang akan dihisab nanti di akhirat adalah sholat ya. Kalau sholatnya benar ya, sesuai dengan syarat sah rukunnya, maka semua diterima ya. Kalau tidak benar tidak diterima ya. Kenapa sholat gitu ya? Dan sholat itu jadi tolak ukur orang-orang mukmin sebenarnya ya. Sebab yang arti sholat itu akwalun ya, ucapan. Af'alun pekerjaan, muhtatamatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Suatu ucapan dan pekerjaan yang diawali takbir dan diakhiri dengan baca salam. Kalau orang mukmin tolak ukurnya akwal. Sholatnya yang sudah sesuai dan benar adalah akwalnya dijaga ucapannya. Gak sebasing, sikit-sikit nyakit hati orang, sikit-sikit ngesah kejelekan orang ya. Kemudian gosip ya, sumpah palsu. Jangan sampai, jagalah mulut kita ya. Kan kita sholat tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Bengkok lagi ya. Tiap sholat pasti baca Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus.
Tapi gawanya ngisah orang terus berarti bengkok lagi. Sama dengan ya Allah aku ingin sembuh dari sakit gigi, minum es lagi. Ya Allah minta sakit gigiku sembuh, es diminum terus. Orang gile namanya. Sudah tahu kita minta jalan yang lurus tapi bengkok lagi. Ya. Gitu kan? Akwal ucapan, af'al pekerjaan. Kalau sholatnya sudah benar, af'alnya juga benar pekerjaannya. Ya. Pekerjaan apa saja, tingkah laku, ya. Tingkah laku, ya. Sesuaikan, ya. Jangan lagi geser-geser lapang orang. Jangan lagi muang-muang sampah ke bandar. Ya kan, room sudah adik bayar 5.000 ke berat. Astagfirullahalazim. Ya. Ada yang kayak gitu kan? Gara-gara bayar uang sampah 5.000 ke berat. Nah, pergi ke Jakarta kalau gitu. Jangan ikut takabur. Kumet kikit cap jahe meregese, ya. Gitu kan? Kencing aja 2.000. Ini sebulan sekali bayar buang sampah, ya. Ya kan? Jangan buang air tatung atau air kotoran ke kebun orang. Ini buang air kotoran ke bandar. Kasihan yang di rumah bawah. Ya kan, jangan muat jariah, dosa jariah. Hati-hati dosa jariah, ya. Termasuk muang air sampah, air tatung kalau bahasa Bangkanya ke bandar ini. Hati-hati itu dosa jariah. Kalau tidak diampuni sama yang rumah-rumah di bawah itu, naudzubillahi min dalik, ya. Dan ingat, muat di belakang rumah, muat kan? Muat apa namanya? Muat kolam, ya. Untuk kolam air tatung gitu kan. Jangan dibuang ke situ, ya. Nah, ya, ini hanya saya menyampaikan, kewajiban saya menyampaikan. Mau ibu-ibu ikut, mau enggak terserah. Yang penting di akhirat saya bebas. Saya sudah nyampaikan di dunia, ya. Terserah, ya. Apa susahnya muat kolam di belakang? Hidup keli kan, jual kelinya, keli tatung. Ya kan? Oh, dijual jangan di sini kan. Ya, jual ke pangkal. Untung kan 2 kali, ya. Ya kan? Itu hati-hati, ya. Sholat tuh tolak ukur, ya. Akwal, af'al, ya. Tingkah laku, ya. Muhtatamatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, ya. Ya kan? Gitu. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya. Kemudian disuruh tobat nggak mau, boleh, maka halal darahnya, ya. Gitu kan? Umir tu'an uqatilan nasa, kata Nabi, hatta syada alla ilaha wa anna Muhammad sallam wa tuqimas sholata tu zakata summa ramadana wa tahujjal baita man istata'a sabila. Aku diperintahkan, ya, oleh Nabi SAW untuk membunuh orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, tidak melaksanakan sholat, tidak puasa Ramadan, tidak zakat. Sudah tahu puasa Ramadan wajib, ya, disuruh puasa, keku dek kawa malas puasa katanya, padahal mampu merokok sejalan-jalan, maka itu juga boleh dibunuh kalau secara syariat Islam, ya. Setidaknya menghargailah, kan kita sebentar lagi lah puasa lagi, ya. Ya, umur kita semakin tua tapi perasaan nak marilah kayak mari seperti dulu lah, nggak ada rubah-rubah, padahal sudah keriput semua gitu kan. Sudah turun semua gitu kan, mesinnya turun, bibirnya turun, semuanya sudah turun, ya. Rubahlah kalau sudah 40 tahun ke atas, ya. Yang tadinya sholatnya kadang-kadang sholat duhur 2:30, sekarang udah duhur langsung sholat gitu kan. Yang suaminya biasa di rumah, di masjid lah berjamaah. Rubahlah gitu kan, jangan kayak mari terus. Kedua adalah orang yang tidak dimuliakan hukum syara adalah wazanil muhson, orang yang jina muhson, orang yang pernah kawin kemudian berjinah lagi, baik selingkuh atau dengan cara apa saja, ya, atau dengan tetangga selimut. Apa selimut tetangga? Tetangga dibuat selimut gitu kan, di ketika suaminya nggak ada, itu selingkuh kan? Terserahlah. Nah, itu zina muhson itu hukumannya adalah dirajam, dilempar batu sampai mati kalau dalam syariat Islam. Kalau belum pernah kawin tapi sudah berzina, maka hukumannya cuma 100 cambukan aja, ya.
100 cambukan kalau pakai hukum Islam ya. Karena zina itu adalah perbuatan keji ya. Keji ya. Sangat menyakitkan kali orang tuanya kan, masa depan anaknya ya. Gara-gara di TK duluan ujung-ujungnya anak kayak atonya batal, kayak kakeknya batal karena tidak nyambung. Kalau anaknya perempuan di luar nikah, warisan tidak dapat. Mau dikawinkan nanti pak yang itu bukan pak aslinya, tapi harus wali hakim. Makanya sebutnya keji perbuatan zina itu ya. Itu makanya bagi yang zina muson hukumannya adalah dirajam sampai mati ya. Itu sebagai zina muson ya. Kemudian yang ketiga adalah murtad ya. Udah masuk Islam keluar lagi itu murtad ya. Boleh, itu tidak dimulakan hukum syara. Yang keempatnya adalah wakafir harobi, kafir yang memusuhi Islam ya. Memusuhi Islam gawenya. Tapi kalau kafir tidak musuh Islam, enggak apa, udah jadi masalah itu ya. Masih dimulakan hukum syara. Wakabul akur dan anjing galak. Kalau bahasa Bangkanya anjing garang. Anjing garang. Garang, ganggu orang ya. Makanya janganlah sekira-kiranya mengganggu. Kalau melihara anjing jangan di kampung, di kebun aja ya. Ini di kampung melihara anjing, dibuat tidur ke rumah, ganggu orang lah, berak sekaput-kaput kata bahasa Bangka ya. Malam-malam nyalak ganggu menjelang subuh ya. Kalau di kebun udah jadi masalah. Boleh, siapa yang larang ya. Melihara anjing boleh tat, boleh ya. Yang penting ada manfaatnya ya. Kata Nabi, manik tanah kalba, barang siapa yang di rumahnya ada anjing, maka malaikat rahmat tiada akan masuk kecuali anjing penjaga kebun dan anjing untuk berburu. Kalau anjing ada manfaatnya untuk berburu, untuk penjaga kebun boleh dipiara ya. Kalau di kota-kota mungkin menjaga harta gitu kan, kebun juga harta kan, udah jadi masalah. Untuk berburu, sahabat Nabi juga sering berburu bawa anjing ya. Jadi tidak ada larangan yang merah anjing ya. Jangan sampai kayak kemarin kan ustad miara anjing. Kok ustad ya? Siapa yang larang? Miara babi baru dilarang. Sepakat ulama ya bahwa miara babi dilarang. Bahkan madeh pun kayak orang belapun termasuk ke bagi dosa babinya ya. Misalnya di kebunku ada babi cen misalnya kan madeh, langsung orang-orang belapun ke situ maka dapat itu dosanya ya. Hati-hati ya. Tapi katanya Ustadz, saya mah cuman diberi minyak bensin sama sarimi sekotak, sami mawon. Itu namanya kompensasi ya. Sama makan daging babi hasilnya haram ya. Madeh ya. Diberi seling kan. Nah, nanti kata orang yang belaponnya ada babi dapat nih seling dariku, bilang sama saya atau padehku kan. Nah, kemudian dipadeh kan, dibilang sama orang yang belaponnya ya. Nah, padeh, kemudian diberi sarimi sekotak ya, teh, kemudian gula, maka itu adalah hasil babi ya kan. Tapi kan itu diberi kompensasi, mana ada makanan gratis ya. Sarapan gratis mendede bigawe de apa diberi ya. Ya kan? Hati-hati ya. Tapi kan katanya orang Cen itu bukan orang Islam, orang non muslim katanya. Orang non muslim juga ketaklif ya. Dalam Al-Qur'an, masalah kakum bisakor. Hei orang-orang, kenapa kamu ada di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musholin. Aku dulu tidak sholat. Ya. Jadi ternyata masih tertaklif orang-orang. Kalau tolong menolong kebaikan udah jadi masalah ya. Misalnya jual beli sama orang non muslim ya, silahkan, tidak ada jadi masalah ya. Kalau jual beli arak kok jangan ya. Kata orang non muslim, tolong beliin arak, kok jangan ya. Kalau jual beli seperti itu, seperti jual beli apa di sini kan, sembako udah jadi masalah ya kan. Gimana kalau ngakal orang non muslim? Ngakal itu pelicoh. Apa bahasa Indonesianya? Ngakal lah sama ya.
ngakal gitu kan, nipu lah, masuknya nipu ya, penipuan. Sama, biar kayak non muslim nipu mah sama dosa gitu ya, dosa nipu itu adalah kafir musuh. Kemudian anjing garang, janganlah. Kemudian babi boleh dibunuh ya, merusak. Yang dilarang itu menyiksa. Kalau membunuh boleh, kalau mengganggu menyiksa. Misalnya anjing babi ganggu, disiram kayak anget, kayak panas, sakit lah lama. Lebih baik dibunuh aja ya, daripada kini sini nying bi kini langsung penggal ya. Jangan disiksa ya, jangan ya, nggak boleh. Sepakat ulama madhab bahwa memelihara babi haram hukumnya, apalagi makan, apalagi menjualnya ya. Kalau anjing boleh miara anjing, yang penting bermanfaat ya. Kalau tidak bermanfaat jangan. Bahkan ada yang disunatkan membunuh binatang ya, termasuk membunuh cicak. Itu dapat pahala 100 kebaikan, Bu ya. Dipinta malam Jumat, pinta hari Jumat siang, duit 5.000 untuk masjid, pura-pura dek saking pengikitnya. Cap jahe meregese, pura-pura hardeng ditutup, kunci kamar pada adik. Dek nak beri duit 5.000 nggak mau. Nah kalau begitu, lada miara apa namanya, bunuh aja cicak ya, dapat pahala. Ya kan? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim lagi ya. Gitu kan? Man kotala wazago ya. Barang siapa yang membunuh cicak ya, dorbatan sekali pukulan mati maksudnya kan, maka pahalanya 100 kebaikan ya. Kalau 2 kali baru mati maka 100 kurangi 1, berarti 99, tergantung matinya. Hebat juga hadis ini ya. Dibunuh aja gitu kan. Ya kan? Bunuh cacak 100 kebaikan itu, ya kan? Jangan dipiara cicak, Bu, dibunuh aja. Ya kan? Dibunuh cicaknya gitu kan. Jangan dipiara cicak ya. Hadisnya man kata lo bi atahasanatin 100 kebaikan ya. 100 kebaikan pahalanya. Ini hadisnya sahih lagi. Kemudian yang sunat dibunuh tuh yang suka mengganggu dengan wataknya. Bunuh, jangan dipiara. Seperti apa? Seperti burung gagak yang suka makan bangkai ya. Kenapa burung gagak disunatkan dibunuh? Karena dulu di zaman Nabi Nuh, burung gagak itu disuruh Nabi Nuh suruh mencari kabar di darat ya, di daratan, kan sedang di kapal. Tapi bukannya dia nyari berita, tapi makan bangkai. Dia dengar artinya ya. Maka sudah dibunuh ya. Kemudian akrob tuh kala ya, kala jengking. Bahasa sini kekala ya. Kekala, kedengking. Kala jengking tuh kan ada yang warna putih, ada yang warna hitam besar ada kan. Nah itu sama sunat dibunuh, jangan dipiara, Bu, apalagi digoreng ya. Jangan, dibunuh aja ya. Ya kan, kelipan sama lah sejenis ya. Lanjutnya apalagi? Tikus ya. Tikus sunat dibunuh ya. Tikus ya. Bunuhlah, jangan dipiara tikus tuh. Ya kan? Ya kan? Tikus jangan bunuh deh, sunat ya. Sunat dibunuhnya ya. Dan banyak lagi ya. Kemudian beruang ya. Kemudian burung elang, raja wali, sunat dibunuh yang ganggu-ganggu. Tapi yang udah ganggu jangan ya. Kalau yang ganggu jangan. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, yang tidak dimuliakan oleh hukum syara artinya halal darahnya, boleh dibunuh ya. Ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama, orang meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian disuruh tobat, dia nggak mau, maka boleh dibunuh ya, secara Islam. Ingat, tapi kalau syariat Islamnya berjalan ya, kayak di Aceh boleh. Kedua, zina muson ya, orang yang zina, orang yang pernah kawin berzinah lagi ya, berzina.
Kemudian orang murtad. Ketiganya, keempatnya kafir yang memusuhi Islam. Kelimanya anjing galak. Keenamnya adalah babi dan peradik-peradiknya, cucu cicitnya. Ya, gitu kan, makwo pawonya gale-gale lah. Gitu ya, jangan lah. Itu boleh dibunuh ya. Mungkin sekian saja ya. Sudah 20 menit jadilah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan kita sama semuanya yang ada di sini dan saudara-saudara kami grup ya YT pimpinan Bang Irawan dan ADM Pak. Mudah-mudahan semuanya sukses, cepat monetisasi ya. Dan semuanya panjang umur, mudah rezeki ya. Mungkin sekian saja, kurang lebihnya minta maaf. Al-afu minkum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.